44 pinjol OJK terancam ditutup karena diduga melakukan kartel soal bunga, dan bulan Mei ini nanti mereka semua akan disidang. Ada 44 pinjol yang diduga melakukan kecurangan untuk menguasai pasar dengan cara kartel, dan kemungkinan bulan Mei ini ke-44 pinjol ini akan disidangkan. Dan jika terbukti mereka melakukan kartel soal bunga, maka ke-44 pinjol ini bisa kena sanksi berat, bahkan bisa ditutup atau dicabut izin operasionalnya. Nanti jika 44 pinjol ini ditutup, maka dari 97 pinjol OJK akan tersisa hampir setengahnya. Jadi akan ada sedikit pinjol. Dan mungkin para nasabah yang gagal bayar di pinjol ini bisa saja hutangnya lunas. Karena izin operasional mereka sudah ditutup dan tidak mungkin lagi mereka bisa menagih kecuali melalui OJK atau Bank Indonesia. Jadi untuk kalian yang galbay di pinjol-pinjol ini, kalian wajib ikuti berita ini dan kalian wajib pantau terus sampai bulan Mei nanti, sampai sidang selesai, supaya kalian tahu pinjol-pinjol mana sajakah yang terjerat atau yang ikut dalam persekongkolan ini, dalam melakukan kecurangan ini. Siapa tahu pinjolnya ditutup dan hutang Anda bisa lunas secara otomatis. Perlu Anda ketahui bahwa kartel ini merupakan permainan kotor yang dilakukan beberapa orang. Istilah kartel itu adalah merupakan permainan kotor yang dilakukan oleh beberapa orang yang membentuk suatu kelompok atau beberapa perusahaan yang menjadi satu dengan tujuan untuk menguasai pasar, memonopoli pasar. Dan tujuannya juga adalah untuk mematikan saingan supaya merekalah yang bisa menguasai dan mengendalikan pasar sepenuhnya. Dengan tujuan supaya mereka bisa melakukan sekehendak mereka untuk mengendalikan keadaan dan kondisi di pasar tersebut. Dan setelah mereka menguasai pasar sepenuhnya, maka mereka akan bisa sesuka hati menentukan arah pasar, termasuk syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di pasar tersebut. Penentuan bunga, penarikan keuntungan, dan juga siapa-siapa saja yang boleh ikut serta dan berpartisipasi di pasar tersebut. Jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, dengan kehendak mereka, maka di luar kelompok mereka itu akan disingkirkan dengan berbagai cara. Intinya, kelompok orang yang bekerja sama ini atau dalam suatu kelompok ini, mereka melakukan suatu permainan kotor untuk menghancurkan usaha orang lain demi untuk mengurangi persaingan, supaya mereka bisa menguasai pasar sepenuhnya dan berbuat sesukanya. Sungguh jahat permainan pinjol-pinjol ini. Mereka tidak hanya menindas nasabah, melanggar semua aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Bahkan mereka pun berusaha untuk menghancurkan dan saling mematikan antara sesama mereka. Luar biasa jahatnya. Sedangkan sesama mereka pun saling menghancurkan. Apalagilah ke nasabah yang menunggak. Tidak sepantasnya jiwa-jiwa seperti mereka-mereka ini, orang-orang yang bermental jahat seperti mereka-mereka ini, memegang kendali keuangan ekonomi di negara ini. Oleh karena itu, maka bagi teman-teman yang sedang galbay pada saat ini, Anda sudah melakukan pilihan dan keputusan yang tepat supaya pinjol-pinjol ini segera bangkrut dan segera tutup. Mereka tidak pantas untuk menjadi salah satu pemegang kendali keuangan atau ekonomi di negara ini. Dengan menguasai pinjol, secara otomatis akan mengendalikan keuangan atau ekonomi negara ini. Paling tidak sedikit banyaknya mereka akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi atau keuangan di negara ini. Jadi orang-orang seperti ini tidak pantas untuk mengendalikan atau memegang kendali dalam hal keuangan atau ekonomi di negara ini, karena akan sangat berbahaya ke depannya. Kita sudah bisa bayangkan, sesama mereka saja, mereka saling menghancurkan dan saling memonopoli. Apalagilah dengan kita nasabah yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya harta, dan yang tidak bisa menyewa pengacara untuk membela diri kita, karena mungkin kita tidak punya uang atau duit sebanyak yang mereka punya. Jadi sedikit banyaknya pelaku usaha pinjol ini akan mengendalikan perputaran ekonomi dan keuangan di negara ini jika mereka bisa menguasai pasar di pinjol. Jadi jangan sampai mereka menguasai atau mengendalikan ekonomi negara ini lewat menguasai pinjol.
Oleh karena itu, bagi kalian yang saat ini sedang galbay, kuatkan tekad dan mental kalian untuk tetap galbay. Dan bagi kalian yang belum galbay karena masih takut-takut, masih ragu-ragu, yang masih rajin bayar pinjol, galbaylah mulai saat ini sebelum nantinya kalian menyesal. Dan bagi kalian yang belum berani untuk memulai galbay, yang masih takut-takut untuk galbay, yang butuh booster mental untuk galbay, kalian belum berani galbay sekalipun keadaan ekonomi kalian sudah mulai tidak memungkinkan untuk membayar hutang, kalian sudah mulai ngap-ngapan bayar hutang, sudah mulai berat untuk bayar hutang, tetapi kalian masih tetap membayar karena kalian masih takut, karena kalian belum kuat mental, karena kalian masih kepikiran, silahkan bergabung ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya mental kalian kuat, supaya kalian bisa saling support, saling mendukung lewat grup ini. Dan di grup ini juga banyak senior galbay yang akan membantu kalian untuk menguatkan mental kalian, menjawab semua pertanyaan kalian tentang bagaimana cara menghadapi debt collector pinjol, dan pinjol-pinjol mana sajakah yang aman dan tidak aman untuk digalbay. Jadi silahkan bergabung dengan grup yang sudah saya sebutkan tadi lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Dan juga bagi kalian yang sedang ada masalah kredit pinjaman di finance dan bank, silahkan tonton video di YouTube Maro LBF, YouTube dari Pak Maro yang khusus membahas mengenai hutang piutang dan hukum-hukumnya. Hutang piutang di leasing, bank, finance, dan lain sebagainya. Jadi silahkan Anda buka link YouTube-nya, ada di kolom deskripsi video ini, sudah saya sematkan di sana. Silahkan Anda masuk ke sana. Apalagi Anda sedang bermasalah, motor atau mobil Anda sedang dalam keadaan menunggak dan Anda takut ditarik, silahkan Anda masuk ke YouTube Maro LBF. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini, kita akan membahas 44 pinjol yang diduga kartel soal bunga. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU telah menetapkan bahwa ada 44 perusahaan pinjaman online resmi OJK yang diduga melakukan pelanggaran anti monopoli. Pinjol-pinjol ini diduga mengatur harga dan besaran bunga supaya bisa menguasai pasar, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan pasar, mengurangi persaingan. Dan saat ini, kasus ini sedang dalam proses pemberkasan dan akan segera disidangkan di bulan Mei tahun ini. Sembari menunggu penyelesaian pemberkasan, pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi, dugaan pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan kesepakatan penetapan harga bunga, dan permasalahan ini diduga sudah mulai dilakukan sebelum tahun 2023, sebelum Otoritas Jasa Keuangan menetapkan mengenai ketentuan bunga pinjaman yang boleh diberlakukan kepada para nasabah. Selaku Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Jasa Keuangan dan Perlindungan OJK, Rizal Ramadhani menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam menyelidiki kasus ini, terutama KPPU dan pihak-pihak terkait. Pada awalnya, OJK tidak menetapkan atau tidak mengintervensi pasar pinjaman daring atau pindar dengan cara menetapkan pasar atau bunga pinjaman yang dikenakan ke nasabah. Karena prinsip dasarnya dalam hal ini adalah interaksi antara penawaran dan permintaan. Tapi sekarang ini, sejak tahun 2023 kemarin, OJK mengambil langkah atau mengambil alih kontrol pemberlakuan suku bunga yang dikenakan kepada nasabah dengan tujuan supaya suku bunga yang diberlakukan ke nasabah itu bisa terkontrol dan stabil, dan ada variabel penentunya yang bisa mengontrol supaya bunganya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu memberatkan kepada nasabah, dan juga tidak terlalu rendah yang membahayakan pinjolnya bisa bangkrut hanya karena terlalu rendahnya bunga yang dikenakan. Artinya, OJK mengambil tindakan ini supaya bisa mengendalikan persaingan pasar yang bermain dengan cara-cara yang tidak semestinya, sehingga bisa merugikan kedua belah pihak, yaitu perusahaan pinjolnya sendiri dan juga nasabah.
Apabila bunga terlalu tinggi, tentu akan merugikan kepada nasabahnya sendiri. Dan apabila karena persaingan beberapa pinjol menetapkan bunga yang terlalu rendah, tentu juga itu akan berbahaya bagi pinjolnya sendiri dan bisa mungkin pinjolnya akan bangkrut karena resiko di pinjol ini sangat besar. Jadi dalam hal ini, OJK berperan untuk menetralkan, untuk memberikan perhitungan-perhitungan sesuai dengan analisa mereka di lapangan, supaya pinjol ini dan juga antara nasabah bisa berjalan seiring sesuai dengan kebutuhan dan saling menguntungkan. Terjalin hubungan simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Jadi supaya ada keseragaman atau ketetapan yang berlaku bagi semua pinjol sebagai acuan yang terkontrol dan berpihak kepada semua pihak bagi pelaku usaha jasa keuangan maupun nasabah. Hal ini dikarenakan suku bunga pinjol cenderung tinggi karena bunganya dihitung harian dan tenornya pun maksimal 3 bulan. Serta risikonya sangat tinggi bagi pinjolnya sendiri karena pinjol ini adalah pinjaman online yang tidak memerlukan survei, yang tidak ada agunan juga. Oleh karena itu, maka OJK mengambil tindakan atau jalan tengah yang kira-kira bisa menguntungkan kepada pinjolnya sendiri dan juga bisa menjaga bunga yang dikenakan tidak terlalu tinggi kepada nasabah-nasabahnya. Jadi supaya semua yang menggunakan dan yang membutuhkan pinjol ini serta pelaku usahanya tidak terlalu disusahkan akibat bunga yang terlalu tinggi ataupun bunga yang terlalu rendah. Jadi ada kontrolnya, ada jalan tengahnya, dan ada perhitungannya serta ada pertimbangannya supaya antara nasabah dengan pinjol ini bisa saling membutuhkan dan saling keterkaitan serta saling menguntungkan satu sama lain. Itulah tujuan dari OJK mengatur bunga ini. Namun di dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pinjol, yaitu 44 pinjol tadi, yang sengaja melakukan kerjasama membentuk suatu kelompok dengan tujuan untuk menguasai pasar supaya mereka bisa mengendalikan pasar dan mereka bisa berbuat sesuka hati mereka menentukan arah pasar, dan saingan-saingan mereka bisa singkirkan. Jadi inilah yang menjadi masalah pada saat ini dan inilah yang akan disidangkan pada bulan Mei nanti dengan ke-44 tersangka pinjol yang bermain di dalamnya. Dalam penyidikan tahap awal, KPPU menemukan bahwa APPI telah menerbitkan pedoman yang mengatur jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya yang tidak boleh melebihi suku bunga tertentu yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan dari informasi yang telah dikumpulkan, termasuk dari penyelenggara pinjolnya sendiri yang merasa dirugikan, AFVI dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan KPPU telah mengantongi satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Jadi nanti ini akan dibuka secara terang-terangan, akan disidangkan secara terang-terangan, dan akan ditindak tegas semua yang berpartisipasi di dalamnya. Semoga permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik dan bisa memberikan solusi bagi semua pihak yang merasa dirugikan. Dan para pelakunya pun diberikan sanksi yang seberat-beratnya, bahkan bila perlu pinjolnya, izinnya dicabut dan ditutup. Karena mereka-mereka yang berlaku curang dalam melakukan usaha di negara ini tidak seharusnya bisa berkembang di negara ini, apalagi mereka nantinya bisa mengendalikan atau berpengaruh kepada perputaran ekonomi atau keuangan di negara ini. Oleh karena itu, maka kita berharap kepada OJK dan kepada pihak-pihak terkait lainnya supaya berlaku adil dan juga bisa memutuskan yang terbaik untuk semua pihak. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk terus mengikuti updatean terbaru tentang berita ini. Siapa tahu ada di antara saudara atau teman-teman yang sedang gagal bayar, yang pada saat ini ada pinjaman di pinjol-pinjol tersebut. Untuk saat ini ke-44 pinjol ini belum dibeberkan dan belum dipublikasikan siapa-siapa saja ke-44 pinjol ini. Yang jelas hampir setengah dari 97 pinjol OJK yang terlibat dalam hal ini, 44 pinjol. Jadi semoga teman-teman ada pinjaman di antara ke-44 pinjol ini. Dan saya yakin ini kebanyakan adalah pinjol besar yang melakukannya. Karena mereka berusaha untuk menguasai pasar. Tentu saja mereka
pasti pinjol-pinjol yang tidak sedikit nasabahnya. Jadi tetap ikuti perkembangannya, dan saya ucapkan kepada teman-teman yang masih gagal bayar dan telah berani gagal bayar pada saat ini mengambil keputusan untuk tidak membayar pinjol lagi, tetaplah semangat galbay, utamakan kebutuhan keluarga dan kebutuhan pribadi Anda. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.